Selanjutnya ada pendekatan teologis Ibnu Rus dan Thomas. Pendekatan teologis Ibnu Rus dan Thomas Aquinas adalah sangat menentukan meskipun memberikan pengaruh yang sangat kecil bagi masyarakat awam dan pemikir ortodoks. Dalam konteks teologis, Gusom menyamakan peran yang besar bagi pemahaman agama secara rasional antara Ibnu Rus dan Thomas Aquinas. Thomas Aquinas sendiri memang banyak mendapatkan inspirasi dari Ibnu Rus dalam pandangan rasionalisnya dan agama Kristen. Ibnu Rus memandang bahwa bentuk penalaran demonstratif yang tertinggi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Filsuf adalah orang yang mampu memahami secara tepat pesan-pesan yang bersifat alegoris dalam Al-Quran. Pemikiran Ibnu Rus memiliki kontribusi yang sangat besar di Eropa. Meskipun di dunia Islam pemikirannya cenderung diabaikan. Salah satu kontribusi yang sangat penting dari pemikiran Ibnu Rus adalah terhadap perkembangan hermeneutik, terutama hermeneutik kritis dan kontekstual di Jerman, interpretasi alegoris dan metafora yang menjadi inti pemikiran Ibnu Rus dalam memahami kitab suci yang sangat sesuai dengan hermeneutik Schleiermacher, Littey, dan Gardner. Dari uraian di atas, pengaruh dan peran Ibnu Rus dalam membentuk karakter intelektual dan fondasi epistemologi atau pandangan dunia worldview Gusom sangat besar. Selanjutnya ada orientasi pemikiran. Gusom mengkritik ketidakpedulian ilmiah bangsa Arab. Ia mengkritik tentang pemahaman ilmiah terhadap mukjizat dan metode penyembuhan dengan menggunakan terapi keagamaan. Pendekatan ini menurutnya tidak jelas dan campur aduk. Setidaknya pada bidang kedokteran, minimnya perhatian umat Islam di Arab terhadap perkembangan sains dan menjadi alasan mengapa Gusom mengkaji hubungan sains dan Islam. Secara historis, sains khususnya astronomis di dunia Arab mengalami kemunduran akibat kecenderungan negara-negara Arab yang memilih lebih mengutamakan bidang perminyakan karena lebih menguntungkan. Di samping itu, sebagian besar pemerintah negara-negara Arab kurang mengutamakan proyek-proyek peningkatan riset di samping itu sebagian besar pemerintahan negara-negara Arab kurang mengutamakan proyek-proyek peningkatan riset sains dan teknologi dalam bidang publikasi ilmiah dan riset termasuk astronomi. Negara-negara Arab tertinggal jauh dibandingkan dengan Turki, Iran, dan Israel. Pembahasan tentang sains Arab paling tidak meliputi dua dimensi utama, yaitu kegagalan sains Arab menjadi sains modern seperti yang terjadi di Barat dan penurunan secara signifikan praktek dan pemikiran ilmiah dalam peradaban Islam Arab setelah abad ke-13. Tentu saja pandangan tersebut itu perlu dianalisis secara kritis.
sains yang mestinya dikembangkan di dunia Islam tidak mesti harus sama seperti sains modern di Barat yang memiliki paradigma inti core paradigm yang berbeda dengan sains yang berkembang pada puncak kejayaan Islam. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, pengembangan sains di dunia Islam setelah abad ke-13 jauh mengalami kemerosotan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan paradigma dan upaya rekonstruksi sains di dunia Islam. Upaya yang dilakukan oleh pemikir dan ilmuwan Islam untuk melakukan rekonstruksi pemikiran sains termasuk metodologi dan epistemologi sains itu sendiri harus mendapat perhatian serius dari umat Islam. Sangat sedikit dari umat Islam mengikuti perkembangan pemikiran sains, apalagi mencoba mempelajari, menganalisa epistemologi pemikiran dan para tokoh tersebut. Hadiah Nobel dalam sains yang diperoleh ilmuwan Muslim seperti Abdul Salam dan Ahmed Zewail pada dasarnya adalah sains yang mereka kembangkan di Barat dan tidak banyak yang mempertanyakan filsafat sains dan nilai-nilai keislaman apa yang menjadi dasar pemikiran mereka. Oleh karena itulah pemikiran dan upaya nyata untuk memperoleh dan merumuskan epistemologi dari filsafat di dunia Islam perlu dikembangkan dan diperbanyak. Upaya tersebut pada dasarnya telah dirintis dan dibangun oleh banyak pemikir dan ilmuwan besar di dunia Islam. Menurut Dimitri Gutas, Fondasi Epistemologi Sains dan Filsafat di Arab pada abad pertengahan terdiri dari dua model sains aplikatif, applied science, dan sains teoritis, theoretical science. Epistemologi sains aplikatif adalah fungsionalis yang didasarkan pada pengalaman dan observasi, berbeda dengan sains aplikatif. Epistemologi sains teoritis adalah geometris dan silogistik. Pandangan tersebut tampaknya belum lengkap jika dibandingkan dengan pendapat Muhammad Abid Al-Jabiri. Sains aplikatif itu lebih dekat pada ilmu-ilmu yang didasarkan pada epistemologi burhani. Sedangkan sains teoritis lebih dekat kepada ilmu-ilmu yang didasarkan pada epistemologi bayani. Satu jenis ilmu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu-ilmu iluminatif yang didasarkan pada epistemologi irfani. Di diskursus sains Islam dengan berbagai ragam seperti yang dikembangkan oleh Nasr Al-Attas, Sardar Al-Faruqi, Bukail, dan yang lainnya lebih cenderung kepada perdebatan persoalan teologikal daripada keilmuan saintifik. Sebagian besar berupa untuk menonjolkan, memperkuat peran dan kontribusi keyakinan dan nilai-nilai keagamaan dalam merumuskan sains Islam. Upaya dan pemikiran tersebut patut diberikan apresiasi yang tinggi. Terlepas dari hal tersebut, Irfan Habib mempertanyakan hal yang dibutuhkan umat Islam hanya konsep-konsep demikian. Ia berpandang bahwa yang dibutuhkan umat Islam dewasa ini bukanlah sains Islam atau konsep-konsep keilmuan Islam lainnya yang bersifat eksklusif, tapi
sains dalam peradaban Islam yang bersifat inklusif dan berkembang lintas peradaban. Sebelum para pemikir di atas menekankan bahwa pentingnya sains, para pemikir Muslim sebelumnya telah banyak menyuarakan bagaimana pentingnya sains dan ilmu rasional bagi kemajuan umat Islam. Ernest Renan, Jamaluddin Al-Afghani, dan Mustafa Kemal pada prinsipnya sangat menekankan dan kesesuaian antara ajaran Islam dan sains serta modernitas. Oleh karena itu, karena mereka sangat menentang dogma, tradisi yang statis, jumud, taklid, dan irasionalitas yang dapat menghambat perkembangan sains dan penerimaan terhadap ilmu-ilmu rasional. Hal yang penting perlu diketahui bahwa masing-masing tokoh tersebut tentu saja memiliki perbedaan, seperti Mustafa Kemal mendukung liberalisme dan sekularisme. Gusam membagi diskursus Islam dan sains yang begitu luas dan kompleks menjadi 3 dimensi. Pertama adalah dimensi sejarah yang membahas tentang perkembangan sains pada peradaban Islam. Kedua adalah dimensi aplikasi praktis yang membahas tentang penggunaan sains dalam masyarakat Islam, seperti penanggalan dan pengobatan. Ketiga adalah dimensi konseptual yang mendiskusikan tentang relasi sains dan Islam, baik konflik harmoni maupun terpisah. Pada kesempatan lain, Gueso membagi 2 tipe terkait dengan masalah perjumpaan sains dan agama. Dalam hal ini, Islam yaitu level elit akademik dan level publik. Kelompok pertama cenderung membahas relasi sains modern dan agama secara filosofis dengan mencari prinsip-prinsip mendasar dari kedua komponen tersebut. Kelompok pertama ini berupaya membangun pandangan filosofis dan keagamaan tersendiri sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan boleh jadi liberal, konservatif, rasional, mistikal, dan sebagainya. Para pemikir yang termasuk kelompok elit akademik ini antara lain adalah Sayyid Hussein Nasr, Muzaffar Iqbal, Zainuddin Sardar, Mehdi Golsani, Muhammad Abdus Salam, Pervez Hoxha, dan Taner Edis. Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok kedua adalah berasal dari para dai dan masyarakat umum. Mereka membahas tentang relasi sains modern dan agama secara lebih luas, seperti di sekolah dan toko buku. Persoalan yang dibahas oleh kelompok ini adalah berbagai penemuan ilmiah dan perkembangan teknologi, seperti teori Big Bang, teori evolusi Darwin, cloning, dan sebagainya. Hampir senada dengan Gueso, Ibrahim Khalil membagi perdebatan Islam dan sains terkait dengan 2 komponen penting. Komponen pertama adalah berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan praktis bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Pemerintah pada negara tersebut menyediakan anggaran yang besar untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, riset, dan teknologi. Tujuan adalah mengurangi jarak yang begitu jauh antara umat Islam dan bangsa Barat dalam hal sains dan teknologi. Ia mencontohkan di antara negara tersebut adalah Turki dan Malaysia. Komponen kedua adalah ranah pembahasan Islam dan sains secara intelektual dan filosofis.
Dalam konteks ini, masyarakat muslim khususnya para pemikir dan ilmuwan mengkaji dasar filosofis sains modern dan tradisi keilmuan dalam Islam sebagai alternatif memahami fenomena alam. Dan mengapa persoalan relasi sains dan agama khususnya Islam menjadi menarik dan banyak diminati terutama akhir abad ke-20 dan awal ke-21. Gusso memberikan alasan terhadap pertanyaan ini. Pertama, munculnya daya tarik yang baru terhadap Islam sering dengan perkembangan politik dunia dewasa ini. Kedua, meningkatnya jumlah penganut Islam di Barat sedangkan peradaban Islam tidak begitu dikenal sebagai sebelumnya di Barat. Ketiga, kemajuan sains yang signifikan dalam Islam pada masa kejayaan Islam dan sejarah dan relevansinya dengan kebudayaan Islam serta relasi sains dan agama. Oke.